Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itifah Isnal Hafiz dengan NIM 2060 1241128. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Designated Individual Program Style E, Linear Initiated Style J, and Self-Teaching Style K. Selanjutnya, materi yang saya akan berikan yaitu yang pertama, Linear Designated Individual Program Style E, yang kedua Learning Initiated Style J, dan yang ketiga Self-Teaching Style K. Selanjutnya yaitu Learning Designated Individual Program merupakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah luas yang umumnya diidentifikasi oleh guru. Jadi setiap pelajaran memeriksa masalah dan memilih data untuk diurutkan, ditautkan, dan menyusun rencana tindakan mereka, termasuk kriteria kinerja. Selanjutnya yaitu karakteristik. Gaya program individual yang dirancang peserta adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Semua rincian materi pelajaran mengenai maksud akhir, masalah yang akan diselidiki, alasan desain program, dan urutan kejadian, serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Peserta didik mengalami volume keputusan yang diperlukan saat merancang program yang kompleks. Tujuan pelaku tersebut diantaranya yaitu ketika gaya program individu yang dirancang peserta tercapai, maka tujuan pelaku berikut ditekankan pada untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama, untuk melatih ketekunan dan keuletan, dan yang terakhir adalah untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari Learner Initiated Style J. Merupakan gaya ini mengakui motivasi pelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajar sendiri. Gaya ini memberikan pelajar yang secara mandiri memulai permintaan kesempatan untuk mengajar, kerumitan yang melekat dalam membuat semua keputusan di pra-dampak, dampak, dan pasca dampak. Selanjutnya, karakteristik. Dalam karakteristik ini, gaya yang diprakarsal pelajar adalah inisiasi dan keinginan pelajar individu untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Pelajar di antara keputusan lainnya memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian. Pelajar secara berkala menginformasi dan memperbarui guru saat keputusan dibuat. Selanjutnya yaitu implikasi gaya konvergen. Gaya ini menuntut guru untuk menyediakan waktu dalam pertanyaan yang memaksa siswa berpikir. Tanggung jawab untuk menemukan merupakan kegiatan utama siswa. Siswa memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dan tanggung jawab baru. Selanjutnya yaitu sasaran pelaku. Yang pertama, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, membuat, dan mengembangkan gagasan dalam bidang pilihan. Yang kedua yaitu memilih untuk memulai pengalaman belajar multifaset. Yang ketiga, yang terakhir, menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Dan di sini ada tujuan pelaku. Ketika gaya belajar pelajaran tercapai, tujuan pelaku berikut ditekankan oleh memilih untuk menjadi mandiri, memilih untuk menantang dirinya sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk mencapai pengalaman belajarnya. Yang ketiga, memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas aktivitas yang disajikan kepada siswa lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi mandiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir materinya Self-Teaching Style K.
Ini merupakan gaya ini tidak ada di sekolah. Selain itu, ini tidak tergantung pada guru kelas manapun. Peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang menerapkan pengalaman, keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk membangun pengalaman belajar mandiri atau sendiri. Selanjutnya, karakteristik yang menentukan dari gaya mengajar mandiri adalah hasrat, motivasi, dan keuletan individu untuk menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pengalaman dibuat oleh individu tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran pelaku. Di sini sasaran pelaku ya adalah gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang memberikan kontribusi bagi masyarakat atau menambah keindahan, melainkan pengalaman belajar mandiri dapat menghasilkan kekacauan dan kehancuran. Dikarenakan penembakan di sekolah adalah contoh paling menyakitkan dari pengalaman belajar mandiri yang merusak. Masing-masing peserta tragis ini dirancang sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengalaman keputusan otodidak. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata mohon dimaafkan, kata yang tidak baik mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.